This is good news. Indonesia will join in the 2026 World Cup football party and will also make history as the first ASEAN country to qualify for the World Cup. Media besar Amerika yang berbasis di Inggris menyorot peluang Indonesia menuju Piala Dunia, dan prediksinya sangat mencengangkan banyak pihak. Selain dukungan dari negara ASEAN, ternyata banyak negara dari berbagai benua berharap agar Indonesia mampu lolos menjadi negara peserta Piala Dunia untuk memberi warna baru. Media besar Amerika yang berbasis di Inggris, yakni ESPN, ternyata sangat menyorot peluang timnas Indonesia yang terbuka lebar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jika itu terjadi, tentu hal tersebut akan menjadi berita yang bakal trending di seluruh dunia, mengingat penggila bola di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. 79% dari seluruh penduduk Indonesia merupakan pecinta sepak bola fanatik. Dari 280 juta penduduk Indonesia, lebih dari 200 juta orang sangat mendukung penuh timnas kebanggaannya maju ke Piala Dunia. Bukankah itu sesuatu yang spektakuler, yang mana Amerika sendiri merupakan salah satu negara tuan rumah Piala Dunia edisi 2026 kali ini? Tentu banyak negara ikut mendukung, agar Indonesia dapat memberi warna baru untuk Piala Dunia edisi kali ini. Itulah kutipan dari media besar Amerika, ESPN. Jika kita melihat apa yang dikutip dari media Amerika tersebut, memang benar adanya, selain penduduk Indonesia yang mendominasi pecinta sepak bola, selain dari itu, memang benar, peluang Indonesia menembus Piala Dunia sangat terbuka lebar. Media Belanda Gaderlander mengungkapkan sebuah fakta baru yang mengejutkan. Menurut media Belanda tersebut, ternyata pamor timnas Indonesia sangat besar di mata orang Belanda. Bahkan Indonesia menjadi salah satu tim impian sejumlah pemain keturunan, antara pilih Belanda atau Indonesia, dan menariknya, ternyata sangat banyak pemain keturunan Indonesia Belanda yang mengaku sebagian dari mereka justru sangat menantikan panggilan dari PSSI. Indonesia, Indonesia. Semangat untuk timnas Indonesia. Indonesia pasti menang. Dan ini gua rasa menjadikan federasinya Belanda itu ketar-ketir juga. Kenapa ini banyak dibilang mungkin ya, pemain-pemain junior kita ini yang tiba-tiba pada pindah ke Indonesia semua. Nanti Belanda mungkin 5 tahun ke depan udah kehabisan stok mungkin, karena semuanya rata-rata ditarikin sama kita yang hebat-hebatnya. Mungkin ini menjadi kekhawatiran dia. Gue pernah baca berita kalau sempat Federasi Belanda juga sempat ngomong juga di media kalau dia gelombang pemain keturunan yang ke Indonesia ini cukup mengkhawatirkan untuk mereka gitu. Karena dia udah mencetak pemain dari kecil, dari bibit dicetak sama dia dalam pendidikannya, tiba-tiba pas di usia mau matang diambil sama kita. Ya itu pilihan, itulah sepak bola. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Yang salah ya Belandanya lah. Kenapa orang bisa milih Indonesia? Karena Indonesia mempunyai masa depan. Ya salah, keren gila Indonesia sekarang. Mengapa Calvin Verdong dan Tom Haye langsung setuju bergabung dengan timnas Indonesia? Mereka punya alasan yang kuat. Calvin Verdong, yang kini sudah mencatatkan 7 caps bersama skuad Garuda, mengaku tak perlu berpikir panjang untuk menerima tawaran bergabung dengan timnas Indonesia. Calvin mengatakan, karena saya berpikir sepak bola sedang berkembang di sana. Tom Haye, yang lebih dulu membela timnas Indonesia, juga merasa sepak bola Indonesia punya potensi besar untuk berkembang, mulai dari tim utama hingga kelompok usia muda. Saya sangat bangga bermain untuk timnas. Saya tidak berpikir soal itu. Ini adalah keputusan yang jelas, ujar Tom Haye. Verdong juga terinspirasi oleh para pemain yang lebih dulu masuk timnas Indonesia, seperti Tom Haye dan Jay Ices. Baginya, keputusan ini terasa seperti pilihan yang mudah. Sekarang, Verdong dan Haye bahu-membahu bersama pemain lain untuk membawa timnas Indonesia menuju impian besar, tampil di Piala Dunia 2026. Dua pemain ini percaya pada potensi besar sepak bola Indonesia. Sekarang, mari kita dukung perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda terbang tinggi, Garuda, bravo! I can imagine like they asked you to play for Indonesia, and what was your first reaction when they called you? I said directly yes. Yeah? Yeah. No thinking. No thinking. Oh wow. I didn't have to think about it. Kronologi awal kejayaan timnas Indonesia, dan kini sepak bola Indonesia beserta negaranya menjadi pembahasan menarik dunia. Indonesian players are being monitored by world agents. Langsung masuk TV Saudi. Berkat pamor timnas Indonesia, supporter dan netizennya, kini Indonesia makin mempesona dan digandrungi influencer dunia. Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB
Makin mengkhawatirkan pesona Indonesia dapat jadi alternatif pilihan para pemain bintangnya. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Jay Itzes, ein indonesischer Nationalspieler. The top two in the 16 group will progress to the World Cup finals. Saudi Arabia expect to be there. Can Indonesia produce a momentous shock? Indonesia on the attack, Sayuri through the legs of the defender. Marcelino equalises for Indonesia. It's high, it's tricky, it's going to get hit, and it's going to go in. Indonesia lead right before half-time. So if you can get quality players on your end, they decide to go with Indonesia and represent Indonesia as their country. 현재 시간 15일 제 인도네시아 한인회가 2026 북중미 월드컵 아시아 지역 3차 예선에서 And congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Indonesia representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far is the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men's national team. Indonesia sets record as first ASEAN country to advance to 2026 World Cup. Welcome Indonesia to the World Cup you will have a big influence in the world's biggest event. And a very good evening wherever you're watching from the Ahmed bin Ali Stadium in Al Rayyan for the second game in Group D of the AFC Asian Cup 2023 featuring Indonesia. Qualifiers for the first time since they co-hosted in 2007. Indonesia semakin mendunia, berkat timnas Indonesia. Begitu besarnya dampak sepak bola menjadikan Indonesia semakin dikenal seluruh penjuru dunia. Jika kita flashback mundur jauh ke belakang, mungkin 10 tahun yang lalu, banyak negara jauh di sana yang bahkan tidak kenal negara Indonesia, sekalipun mereka pernah dengar nama Indonesia, namun kebanyakan dari mereka menganggap Indonesia itu sebagai Pulau Bali. Kenaikan level sepak bola Indonesia ternyata dapat menyedot perhatian banyak media seluruh dunia. Pamor timnas Indonesia mulai meroket pertama kali saat Indonesia mampu menembus dan menjadi peserta Piala Asia Qatar 2023 untuk yang pertama kalinya. Di turnamen terbesar se-Asia itu, Indonesia baru pertama kalinya mampu lolos Piala Asia. Saat itu, timnas Indonesia bermodalkan ranking FIFA 144 dunia, dengan latar belakang sepak bola yang bahkan tidak dikenal sebagian besar negara lain. Namun Indonesia mampu melaju hingga per-8 besar, dengan mampu memulangkan sejumlah negara kuat Asia lainnya, untuk ukuran tim debutan seperti timnas Indonesia, yang baru pertama kali lolos Piala Asia. Hal itu ternyata mengejutkan banyak media internasional. Tidak hanya dibuat terkejut atas permainan indah yang ditampilkan timnas Indonesia di Piala Asia lalu, bahkan, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di negeri orang, yang juga disiarkan langsung di seluruh negara Asia dan berbagai negara dunia lainnya. Mengingat Piala Asia merupakan pesta bola terbesar se-Asia, Piala Asia Qatar lalu juga menjadi tontonan dan sorotan sejumlah negara di benua lain. Dan menariknya, di pertandingan 8 besar saat Indonesia melawan Australia, Nasional Anthem Indonesia Raya sempat dipuji oleh komentator resmi AFC. Ia mengatakan, jika dirinya baru mendengar lagu kebangsaan seindah ini, pujian lagu Indonesia Raya itu, sontak langsung ramai jadi pembahasan media se-Asia. Pamor timnas Indonesia tidak cukup di Piala Asia Senior saja, bahkan Piala Asia U23 yang juga digelar di Qatar, ternyata juga menjadi sorotan banyak media internasional. Bagaimana tidak, baru berapa bulan berlalu Piala Asia Senior berakhir dan pembahasannya pun belum selesai, kembali lagi digelar Piala Asia U23, yang mana Indonesia juga menjadi negara yang lolos di ajang besar Asia tersebut, dan menariknya, timnas Indonesia menjadi negara yang paling banyak disorot media internasional. Bagaimana tidak, skuad timnas Indonesia di Piala Asia Senior yang mampu melaju per-8 besar, kini kembali tampil menjadi starter di Piala Asia U23,
Hal itu semakin mendongkrak nama Indonesia di banyak media dunia. Timnas Indonesia U23 merupakan tim yang baru pertama kalinya lolos Piala Asia. Tak satupun media internasional yang menyangka, tim debutan seperti Indonesia, ternyata mampu melesat hingga babak semifinal. Bahkan Indonesia U23 hampir saja lolos Olimpiade Prancis. Namun banyak kejanggalan atas gagalnya Indonesia saat perebutan tiket Olimpiade Prancis melawan Guinea. Tidak hanya prestasi Timnas Indonesia senior dan Timnas U23 saja, dan kini prioritas utama PSSI adalah menembus Piala Dunia untuk yang pertama kalinya, dengan upaya menambah jumlah stok pemain top berdarah Indonesia. Untuk lolos Piala Dunia bukan hal mudah, semua negara seluruh dunia mengimpikan tampil di Piala Dunia, tidak ada pemain yang tidak ingin tampil di Piala Dunia. Piala Dunia jadi impian terbesar semua pemain di seluruh dunia, dan untuk saat ini, Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang mampu melaju di putaran 3, dan hingga saat ini, Indonesia mampu bersaing melawan sejumlah tim kuat Asia, mengingat Indonesia berada di grup paling berat, namun pada faktanya, pencapaian Indonesia sangat luar biasa mampu menunjukkan persaingan yang begitu sengit bersama sejumlah raksasa Asia. Media sport ternama Belanda terkejut, banyak pemain bintang top mereka justru memilih Indonesia, daripada harus menunggu panggilan timnas Belanda. Sporting Kansas City are denied again! Sensational stuff from Martin Paz! Back in possession with Irvin, puts the ball across again. Brilliant save from Pace. Power on the shot, took it through, and Martin Pace was... Media sport ternama Belanda terkejut, banyak pemain bintang top mereka justru memilih Indonesia, daripada harus menunggu panggilan timnas Belanda. Media sport ternama Belanda De Stentor, terkejut bukan kepalang, mengapa bisa sangat banyak pemain keturunan Belanda yang memilih bergabung dengan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Federasi Sepak Bola Belanda KNVB sampai penasaran. Apa yang menjadikan mereka sampai tertarik bergabung timnas Indonesia? Mengingat ranking FIFA mereka sangat jauh tertinggal, hal itu menjadi sorotan sejumlah media Belanda bahkan media internasional. Dari situasi tersebut, media internasional bahkan juga ikut menyorot dan turut memberitakan soal hal sensitif ini. Yang mana hampir 80% pemain timnas Belanda, semuanya merupakan pemain berdarah campuran Belanda dan berbagai negara lainnya, apalagi pemain berdarah Indonesia di Belanda sangat banyak, yang mana Indonesia kini sedang gencar mencari mereka untuk dapat perkuat timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia dalam 1 tahun terakhir ini sangat gencar melakukan naturalisasi dan mencari sejumlah pemain top keturunan Indonesia Belanda. Miss Hilgers dan Eleanor Regeinders, dua pemain muda potensial yang bermain di Eredivisie Liga Belanda, yang sekaligus merupakan pemuda investasi sepak bola Belanda, namun mereka lebih memilih Indonesia. Itu sah saja dilakukan, sebab mereka berhak untuk memilih, namun bagi Federasi Sepak Bola Belanda KNVB, sangat menyayangkan pilihan mereka itu. Tentu jika setelah mereka memilih Indonesia, mereka tidak dapat lagi perkuat timnas Belanda, dan itu sangat disayangkan. Itulah kutipan media Belanda tersebut. Sejatinya masih banyak lagi pemain keturunan Indonesia potensial di Liga Belanda. Dari sekian banyaknya pemain naturalisasi tersebut, membuat media Belanda, De Stentor kebingungan dengan keputusan para pemain bintang mereka yang mau bermain untuk Indonesia. Berikut kutipan media Belanda De Stentor soal banyaknya pemain potensialnya memilih Indonesia. Mengapa banyak sekali pesepak bola Belanda secara massal, mereka memilih untuk berkarir internasional di timnas Indonesia? Mengapa mereka tidak mau sedikit bersabar untuk menunggu giliran pemanggilan? Itulah isi judul berita media tersebut. Lebih lanjutnya, De Stentor yang merupakan media sport Belanda, mereka menyoroti para bintang kasta teratas Belanda seperti Tom Hey, Miss Hilgers, Calvin Verdonk, dan Eleanor Regeinders, yang memiliki kualitas serta statistik impresif namun berani melepas paspor Belanda mereka untuk memperkuat timnas Indonesia. Matthew Choinière with the run up. Oh, and Martin Paz ends up. It's Burke. Corey Burke. Really good save by Martin. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.